Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman opung semua. Kali ini aku lagi bersama dengan sahabat aku Mas Wan ya. Kita lagi mau mereview sebuah film baru yang judulnya Imam Tanpa Makmum. Nah, film ini dibintangi oleh Syakir Daulay. Nah, Syakir Daulay itu tadinya anaknya Mas Wan ini. Nah, kalau komentar Mas Wan gimana melihat perkembangannya Syakir ini? Tanggapan saya sih alhamdulillah ya, dia dari nol, dari tadinya nggak tahu di dunia entertain, sekarang ada udah tahu. Kalau awal ketemu Mas Wan ketemu Syakir itu di mana sih? Awal ketemu sih saya sebenarnya megang abangnya yang Zikri Daulay dulu ya. Zikri Daulay dulu. Setelah itu kan adiknya pas itu ketemu sama saya juga ya. Anda boleh dong bang, saya ikut. Pertama sih mau ikut lomba, waktu itu lomba di Smexco ya, apa di gedung Smexco. Itu pertama kali ikut lomba. Itu si Syakirnya pertama kali ikut lomba. Akhirnya udah, aku mau dong di sinetron dong ini acting gitu ya. Udah akhirnya udah aku bawa ke PH, akhirnya keterima ya. Film sinetron itu lumayan panjang lama. Namanya waktu itu PH-nya sih Aspro Production, tadinya di kantornya di City tadinya sih. Nah, tanggapannya Mas Wan gimana? Maksudnya rentang waktunya itu kan lumayan cepet ya untuk Syakir ini ya. Maksudnya dari dia cuma jadi artis dari belum apa-apa kan tiba-tiba jadi artis, terus tiba-tiba jadi sutradara, terus tiba-tiba udah punya PH sekarang dan bikin film lagi. Emang anak itu pinter gitu, maksudnya perkembangannya tuh lebih besar, jadi pergaulannya juga beda ya sama beda lain. Jadi pergaulan itu mau orang bawah kan, mau orang pejabat ya sama aja, dia itu bisa bergaul gitu loh, bisa masuk kemana aja, jadi mau tadi anak bergaul, jadi ya akhirnya bisa yang gaulnya anak-anak seperti ini. Kalau mau ketemu kayak pejabat kan biasanya bisa harus sesuaikan dirinya dia gitu. Tapi dia bisa gitu ya. Bisa. Dan Hafiz Quran juga kan dia. Hafiz juga, dakwah juga. Terus sering diundang ke seluruh Indonesia kalau masalah. Ada nggak sih kebiasaan si Syakir ini yang Mas Wan paling ingat banget gitu? Kebiasaan dia yang misalkan suka apa gitu, yang paling Mas Wan ingat apa? Kalau di ini aku suka kalau bangunin dia tuh paling susah. Karena kalau dia begadang ngajinya itu kan, jadi dia begadang itu ngaji syutingnya. Ngajinya itu karena enggak syuting juga, jadi pulang syuting dia ngaji dulu, baru tidur. Baru tidur kan ketika karena waktu itu masih di pesantren kan, jadi harus ngasih laporan tiap hari. Ngajinya cuma mana laporan gitu. Tiap pagi harus sebelum jam 5 belum sholat subuh dia udah ngasih laporan ngajinya dia gitu. Nah, makanya ntar habis sholat subuh itu dia suka tidur lagi. Jadi aku bangun. Tapi dia sholat kan subuhnya. Sholat. Enggak ya, tidur sampai pagi kan. Habis sholat subuh dia kan kalau Mas Wan kan tidur sampai pagi. Pasti zikir juga dulu. Habis zikir itu dia langsung tidur lagi gitu ya. Jadi pas sebentar harus callingan jam 10 misalkan gitu ya. Aku harus bangunin, benar-benar harus bangunin ke berarti kamar. Mas Wan harus sampai masuk ke kamarnya? Masuk ke kamar. Bangunin Ya. Terus tidurin lagi? Enggak tiba pulang. Harus berangkat lagi, harus mandi. Tapi kalau udah dibangunin gitu dia langsung bangun apa malas apa gimana? Di mana agak ambil jadi gitu deh. Masih terap ya. Aku tempel lagi nawar gitu. Ya maklum lah, mungkin masih muda banget kan. Iya. Masih anak-anak baru berapa 13 sama 13-an, 13 tahun, 12-13 tahun. Tapi dia termasuk anak yang cepat dewasa ya. Cepat dewasa. Dari itu bisa sesuaikan ketemu temannya seperti apa. Bisa. Nah, sekarang kita mau ngebahas filmnya Syakir yang Imam Tanpa Makmum ini ya. Yang kita juga sempat datang ke premiernya ya Mas. Ada kejadian yang tidak kita duga. Tapi alhamdulillah bisa datang juga ke sana. Akhirnya kita juga bisa nonton. Iya. Nah, setelah melihat filmnya, tanggapan Mas Wan gimana? Tentang karya terbaru Syakir Daulay ini. Karya terbaru filmnya Syakir yang ini, yang kedua ini sih menurut saya apa ya
bagus sih, menurut saya bagus, cuma pas adegan yang aku sayangkan yang adegan terakhirnya itu. Oh, ada adegan yang kurang memuaskan. Adegan terakhirnya iya. Kalau kita lihat dari segi pemain sih, dari pemilihan pemain sih udah kayaknya sih udah pas ya. Terutama yang ada Cut Mini, ada Lukman Sardi, itu emang yang udah senior banget. Senior udah pilihannya bagus. Iya, actingnya pasti udah nggak usah diragukan lagi ya. Iya. Nah cuman yang kita agak heran juga sih kenapa waktu pemilihan yang pemeran utama wanitanya itu ya, kenapa kita nggak kenal gitu ya, Mas? Bener nggak sih? Maksudnya kenal nggak kan? Iya. Terus usut kita cari-cari ternyata dua cewek ini selebgram ya, maksudnya belum pernah ada pengalaman acting juga kayaknya ya. Kalau nggak salah nih ya, kalau salah tolong dibenerin gitu. Kayaknya dua cewek ini yang berperan jadi Zahra sama Naira ya. Naira ini kayaknya juga sebelumnya belum pernah main film atau sinetron setahu kita gitu ya. Jadi ya untuk acting sih lumayan mereka, cuman kayaknya pas ketemu Shakira itu agak timpang ya, actingnya. Jadi agak satu bagus, satu ya lumayan aja gitu. Gitu aja sih. Dan ada beberapa kalau aku sih kalau dari segi sinematografinya kayak tampilan-tampilannya itu aku sukanya pas dia adegan joget-joget itu loh, yang ada lagu Melayunya pasti Shakira ikut joget kan kayak ala India gitu, itu aku suka, itu bagus visualisasinya. Terus yang pemilihan karakter lain juga bagus. Terus cerita ya, kalau dari cerita yang aku pertanyakan itu soal yang tapi kita nggak boleh spill ya ceritanya, kalian harus nonton sih, sebenarnya kalian harus nonton. Cuman ada cerita yang agak bingung nih, kalau aku pribadi agak bingung ya. Ceritanya si cewek ini sakit, kan kalian cari tahu sendiri ya siapa yang sakit ya. Si cewek ini sakit, tapi sampai akhir film tuh nggak dijelaskan sakitnya sakit apa, dia cuma dijelaskan dia minum obat doang gitu. Nah itu yang aku pertanyakan dari segi ceritanya ya. Kalau misalkan mungkin kalau di ending filmnya diceritain si cewek ini ternyata sakit apa, misalkan sakit kanker atau apa, yang mungkin penonton lebih puas ya, oh ternyata sakit ini gitu kan. Kayaknya itu sih yang menurut aku ya. Kalau menurut Mas Wan ada kekurangannya di mana? Ya itu ending tiba-tiba udah di pantai habis meninggal kan dikubur tuh, tiba-tiba di pantai itu kan harusnya yang habis meninggal itu kan sedih dulu. Sedihnya kecepatan ya. Nggak terlalu lama. Jadi penonton nggak merasakan kesedihannya ya, kurang ya. Itu aja sih. Iya. Nah sekarang dengan karya terbaru Shakira ini, harapannya Mas Wan apa sebagai mantan manajer ya? Iya masih sering ketemu kan sama Shakira juga kan? Masih sering komunikasi masih. Ya apa tadi? Harapannya apa? Harapannya ya untuk kedepannya lebih buat filmnya lagi yang lebih orang itu bikin penasaran semua, biar orang itu ngejar lagi gitu, yang lebih pokoknya lebih mantap lagi dah daripada mungkin dari segi cerita yang lebih berat ya, karena kalau ini kayaknya ceritanya agak sederhana ya. Ya kalau menurut kita sih bagus maksudnya, cuman kayaknya gampang ditebak ya Mas ya. Oh ini pasti begini gitu kan. Jadi bagus sih. Pokoknya kalian harus nonton bang. Nonton ya. Cuma ada hal-hal yang kita ngerasa kurang aja, tapi kan ini sebenarnya subjektif ya. Kalau yang mungkin yang menurut kita tuh kita kurang suka, tapi di mata penonton lain mungkin bagus. Iya kan, beda-beda pandangan orang berbeda-beda. Balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kita ucapin selamat buat Shakira Daula ya. Semoga filmnya ini sukses, bisa mencapai 3 juta penonton seperti yang diharapkan. Mungkin nggak menurut Mas Wan? Mungkin, kita yakin aja. Tapi ngomongnya nggak yakin ya pemirsa. Aku yakin aja ya. Mudah-mudahan, karena kan disosok lagi ke sosok daerah-daerah. Oh iya, ke daerah dulu ya. Mudah-mudahan nanti disosok di Cinere. Apalagi udah sholat tahajud ya. Apalagi udah sholat bareng ya kan di rumahnya ya. Karena berkat doa orang tuanya juga banyak pendukung media doanya dari Habibnya. Iya ada Habib juga. Habibnya juga ikut main film kan di dalamnya ada. Berkat doa mereka semuanya pasti akan lancar, sukses. Dan kita tunggu lagi karya terbarunya dari Shakira ya. Semoga ada karyanya lagi yang
bisa kita tonton lagi, atau mungkin bukan film, mungkin sinetron, atau mungkin bikin teater, kan kita nggak tahu ya, yang penting berkarya lagi. Ditunggu ya, mudah-mudahan di tahun 2024 awal ada film baru buat kita semuanya. Iya betul. yang lebih bagus lagi yang gitu lebih ya. Bagus lagi. Seperti kata Syakir kan, mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, mumpung ada kesempatan gitu ya, berkaryalah gitulah ya. Jadi jangan menghabiskan masa muda dengan hal-hal yang nggak berguna gitu. Positif banget sih. Filmnya juga nggak lepas dari segi agama ya Mas. Lalu nempel. Ada pesan-pesan agama yang disampaikan di situ. Terus tokoh Syakirnya ini juga sangat-sangat kayak mencontohkan anak muda itu supaya jangan lupa sama agama, berbakti sama ibu terutama, dan cintanya sama ibu tuh nomor satu pokoknya. Dari film itu kita ambil pesannya seperti itu. Ya kalau penasaran silakan nonton ya. Mumpung belum 1 juta nih ya, biar mencapai 3 juta ya. Mudah-mudahan 10 juta. Amin. Ya oke. Kalau gitu itu saja review kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Aku Opung SG dan Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.